Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ikhwah. Terdengar suaranya Mas Budi? Insyaallah Ustaz. Terdengar Ustaz. Masya Allah. Layarnya terlihat apa belum? Sudah terlihat nih layar HP ya. Betul, Masya Allah. Terlihat juga ya, Masya Allah. Nah, qadarullah belum ini pakai laptop. Kita mulai insya Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik ikhwah, barakallahu fikum semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar agama Islam walaupun secara online, insyaallah taala tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya dengan syarat kita ikhlas karena Allah, mencari rahmat dan ridha Allah Azza wa Jalla saja. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memuji hanya kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengutus nabinya, arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus nabinya eh, menyampaikan atau untuk menyampaikan risalah agama ini wal amal, dan untuk mengamalkannya. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ini untuk menyampaikan syariat dan untuk mengamalkan syariat tersebut. Maka apa gunanya Nabi diutus, kemudian susah payah menerima wahyu? Nabi itu ya ikhwah, menerima wahyu itu nggak gampang, susah, berat. Bahkan di antara hadis yang menjelaskan seperti suara petir, suara lonceng yang sangat keras, bahkan sampai membuat hati beliau bergetar, badan beliau bergetar. Bahkan suatu hadis yang meriwayatkan juga sampai Khadijah, istri beliau, waktu ketika menerima wahyu itu Nabi Muhammad SAW menggigil badannya. Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, kata Nabi SAW kepada istri beliau Khadijah. Ini menunjukkan ya ikhwah, agama Islam ini penuh pengorbanan. Bahkan di antaranya dalam surah Maryam, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Allah menerangkan kepada Yahya, oh Yahya, khudil kitab. Ambil kitab itu, yaitu kitabnya di zaman beliau, biquwwah, dengan kekuatan. Sebentar ya, Wah.
Tayyib, barakallahu fikum, afwan. Jadi apa tadi? Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Allah Azza wa Jalla berkata kepada Yahya, wahai Yahya, ambil kitab ini dengan kuat, kitabnya beliau yang diturunkan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Menunjukkan ya ikhwah, beragama Islam adalah memerlukan pengorbanan, memerlukan kekuatan baik mental secara zahir ataupun secara batin. Kemudian apa? Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang kafir itu benci dengan adanya agama Islam. Meskipun orang-orang musyrik benci dengan adanya agama Islam. Dan itu hal yang lumrah. Jangan heran kenapa ya benci, itu hal lumrah. Bahkan Abu Jahal itu mengatakan kepada sahabatnya, dia sebetulnya Muhammad itu betul seorang nabi. Mengakui, ikhwah, mengakui. Akan tapi apa kata Abu Jahal dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya? Akan tapi nggak mungkin dia jadi nabi. Kenapa? Masa di kabilahnya Muhammad punya nabi, sedangkan di kabilah kita nggak punya. Ibaratnya kita gini, kalau di kita ibaratnya ya, kita secara yang beragam suku dan lain sebagainya, masa orang Jawa punya nabi, orang Sunda nggak punya nabi? Nggak mungkin itu, harus kita punya nabi, ibaratnya gitu ya. Itu hanya permisalan saja. Maka di zaman dahulu Abu Jahal mengimani ataupun mengakui, mengakui. Akan tapi dia tidak mau mengimani, tidak mau mengimani, mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah Taala pembelajaran akidah pada malam hari ini kita akan menghadirkan suatu hadis mengkisahkan kisahnya Herkul. Kalau dalam kita Hercules, Raja Hercules. Bagaimana imannya Raja Hercules yang kita akan ambil faedah malam ini, yang insya Allah Ta'ala kurang lebih setengah jam ke depan. Semoga bermanfaat bagi kita. Betapa kuatnya imannya Hercules ini ketika pertama kali mendengarkan suatu keimanan. Baik, bagi yang ingin menyimak, ini silakan disimak PDF-nya yang saya bagikan secara layar, atau mungkin sebentar Anda share terlebih dahulu ke antum. Juga bisa insya Allah. Sebentar saya share ke WA ya, bagi yang mau ambil bisa di WA biar faedahnya ke seluruh ikhwan. Walaupun pakai bahasa Arab ya, kita latihan walaupun kita membacanya belum begitu lancar, akan tapi insya Allah Ta'ala suatu pahala bagi kita. Nah, sudah saya kirim, tafadhol bisa dibuka masing-masing insya Allah Ta'ala. Cuma 20 MB, tidak begitu besar. Nah, tapi ikhwah fillah, barakallahu fikum. Ana lanjutkan kembali. Apa diantaranya hadis tentang kisahnya imannya Herkul. Herkul ini adalah raja, ya, raja, kemudian sekaligus ya namanya raja, memiliki kekuasaan dan memiliki hal yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Kisahnya seperti ini. Kita langsung membaca teks hadisnya halaman 38. Ini saya coret di layar, semoga terlihat walaupun kecil ya. Dari Abu Sufyan, dari sini kita bacanya. Anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu. Abu Sufyan bin Harb mengabarkan, nama beliau. Anna Hirqal arsala ilaihi fi rakhbin min Quraisy wa kanu tijaran bisyam fil muddah allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Apa kisahnya? Dahulu Abu Sufyan itu ya mengabarkan. Nah ini ikhwah, Abu Sufyan ketika mendapatkan kisah ini, dia tuh langsung bersama Hercules. Sebelum kita membahas panjang hadisnya ya, saya singkatkan di awal terlebih dahulu. Jadi ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedagang juga di Syam, ya, menjadi pedagang di Syam. Di antaranya Abu Sufyan juga menjadi pedagang di Syam. Kemudian di antaranya juga bertemulah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kabilah dari Syam ini. Kemudian sampailah kabar kepada siapa? Malik Hercules ini, Hercules lah kalau kita lebih mudahnya.
Nah, Hercules ini memanggil Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sahabat Nabi kalau sekarang. Di zaman misalkan ini masih kafir. Bayangkan, masih kafir. Apa di antaranya? Abu Sufyan itu mengabarkan bahwa dia menjadi pedagang di Syam di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kufar Quraisy bersama dia. Baik, bersama dia. Berikutnya fada'ahum fi majlisih. Malik Herkul memanggil Abu Sufyan ke majlisnya. Wa haulahu udama'ur Rum. Kemudian di sekelilingnya siapa namanya? Malik tersebut pembesar-pembesar Rum. Rum itu mana? Romawi, ya. Rum itu Romawi. Kalau sekarang di mana ya, Pak? Ada yang tahu? Romawi itu apakah Roma itu sama dengan Romawi? Yang ahli sejarah. Dan kita cek kalau di apa namanya Google, Rum di zaman dulu Romawi itu, Roma. Ada yang mengatakan Italia sama Brazil antara itu. Itu di zaman dulu namanya Rum. Tsumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi. Kemudian apa? Malik itu memanggil terjemahnya untuk menjelaskan kepada Abu Sufyan. Nah, faqala, Malik berkata kepada siapa? Abu Sufyan melalui penerjemahnya. Ayyukum aqrabun nasaban bihadzal rajul alladzi yaz'umu annahu nabi? Kalian tahu nggak tentang laki-laki itu yang mengatakan dia nabi? Siapa laki-laki itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, kalau dia berdusta, katakan dusta. Kalau dia jujur, katakan jujur. Malik Herkul kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih katakan apa? Kafir. Walaupun nanti beliau akhirnya masuk Islam. Di akhir hayat beliau, akhir pokoknya. Selanjutnya apa? Di sini lanjut ke apa namanya yang bawah. Summakan awwalu mas'ali anhu kaifa nasabu fikum. Qultu huwa fina dunasab. Yang paling ditanyakan kepada Abu Sufyan dari Raja Hercules, apakah orang yang mengaku nabi itu memiliki nasab? Nah, ini penting ya, ikhwah. Apa kata Abu Sufyan? Iya, fina dunasab, dia mempunyai nasab. Jadi Nabi Muhammad itu nasabnya itu gak remeh, ikhwah. Quraisy itu terlebih Abdullah sama Abdul Manaf. Itu beliau itu di antara Abdullah sama Abdul Muttalib. Beliau itu di antara pembesarnya orang-orang Arab terpandang. Ya kalau di kita itu ibaratnya kalau mungkin di orang-orang Jawa darah biru lah bisa dikatakan. Ada keraton lah misalkan. Nabi Muhammad itu memiliki nasab yang baik memang. Tinggi nasabnya. Karena apa? Karena untuk mendakwahi orang-orang Quraisy, Allah sudah mengatur sedemikian rupa, mentakdirkan sedemikian rupa akan apa? Nabi Muhammad terlahirkan dari orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi. Dan itu dijelaskan dalam kitab Injil. Makanya kenapa Hercules ini, ya, Injil dan Taurat pastinya, Hercules ini menanyakan nasab. Karena sudah terbukti ke dalam kitabnya mereka, Taurat dan Injil. Sebelum ditahrif, sebelum diotak-atik oleh orang-orang pengikutnya itu sendiri. Dan berikutnya bagaimana ya, Allah? Berikutnya adalah apakah ini diantaranya fahal qala hadal qalu minkum ahadun qattun qablah, ada nggak sebelum Nabi Muhammad itu orang-orang yang mengaku nabi? Oh, belum ada. Fahal kana min abaihi min Malik, apakah bapaknya dulu raja ataupun mengaku nabi juga? Oh, nggak ada. Hanya ini yang ngaku nabi. Nah, ini menarik berikutnya. Fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Orang-orang yang ngikutin nabi itu apakah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki jabatan, atau orang miskin, orang yang lemah? Apa kata Abu Sufyan kepada Hercules? Bahkan yang ngikutin Nabi itu orang-orang yang miskin. Bayangkan ya, orang-orang yang lemah ngikutin Nabi itu orang-orang yang lemah, miskin, gak punya derajat, gak punya tahta, bahkan mungkin sebagainya budak diantaranya. Walaupun ada seperti Abu Bakar, Umar memiliki nasab juga, tapi yang banyak. Tadi kan kata beliau, asyrafun nas yattabi'una. Yang paling banyak pengikutnya itu orang-orang yang punya derajat atau orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin. Itu pengikut Nabi di zaman dulu ya, ikhwah. Nah, kan sekarang kita untuk gambaran. Sering kali kita melihat di mana saja, nggak di apa namanya Sumsel, nggak di Jakarta, nggak di Depok, nggak di Indonesia.
Ketika suatu orang yang benar-benar ngikutin sunnah, di kalangan orang miskin diremehkan, dipandang sebelah mata, dipandang nggak dihargai ibaratnya. Tapi ketika orang yang itu ibaratnya orang yang ikut ngaji, ikut sunnah, ikut dakwah, ikut dan lain sebagainya, orang yang memiliki kedudukan, memiliki tahta, ya, memiliki harta yang banyak, dihormati. Itu tidak termasuk mindset, pola pikir, akidah, keyakinan orang muslim. Kenapa? Coba tadi dilihat. Apakah pengikut Nabi itu kebanyakannya orang mulia atau orang miskin, orang lemah? Apa kata beliau? Bal du'afa'uhum. Bahkan orang-orang miskin. Maka kita nggak boleh menyampingkan atau memandang sebelah mata. Semuanya dapat hak untuk dimuliakan, itu yang paling penting. Semuanya dapat hak untuk dimuliakan, walaupun pahalanya mungkin berbeda. Yang si orang-orang memiliki kelebihan harta bisa memaksimalkan untuk berinfak kepada sabilillah dan Allah Azza wa Jalla, itu suatu kelebihan yang lain. Akan tapi di pandangan kita tidak boleh memandang sebelah mata, memandang dengan kacamata sebelah untuk orang-orang du'afa, untuk orang-orang yang lemah ini, untuk orang-orang yang miskin ini, nggak memiliki kedudukan. Baik ya ikhwah, itu diantara apa ya ikhwah? Perihal apakah Nabi itu pengikutnya orang-orang yang banyak dari kalangan orang yang miskin atau orang-orang yang kaya. Baik, kita masuk ke berikutnya. Fahal hadal qaul ham yaziduna am yanqusun? Apakah pengikutnya itu semakin bertambah setiap harinya atau semakin berkurang? Apa kata Abu Sufyan kepada Raja Hercules ini? Bal yazidun, bahkan bertambah, bertambah. Fahal yartaddu ahadan minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhul? Apakah ada orang yang murtad setelah dia masuk ke agamanya Muhammad ini, Nabi ini, di zaman itu ya ikhwah ya? Apa kata Abu Sufyan? Tidak ada. Karena di zaman itu ketika masuk ke agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang murtad. Bahkan terus bertambah. Nah ini, di antara prinsip pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj sunnah, manhaj salaf, kita itu mengajak ikhwah kepada orang yang belum ngaji ini loh. Bahkan anak tuh pernah dengar ikhwah, sedikit cerita untuk motivasi kita. Ustadz, saya itu punya misi. Kalau bisa itu kajian itu jangan hanya yang sudah ngaji yang hadir. Wah, kaget waktu itu. Kajian itu kalau bisa jangan hanya yang sudah ngaji yang hadir. Tapi apa? Kita bisa menargetkan orang-orang yang belum pernah ngaji ini, walaupun mungkin datangnya masih isbal, datang masih pakai kerudung kotak, kalau bagi perempuannya, pakai celana bahkan misalkan. Terima. Karena apa? Inilah momen dakwah. Saya pikir, Masya Allah, ini memang sangat betul. Sangat betul. Kita menargetkan itu semua ya ikhwah. Tapi juga jangan dihilangkan ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji ini malah akhirnya malah kembali ke zaman jahiliyahnya lagi. Nah, itu yang repot. Apa inti poinnya? Kita harus memikirkan ikhwah kaum muslimin di luar sana yang mungkin belum mendapatkan hidayah agar tersentuh hidayah melalui kita. Jangan malah sebaliknya, semakin jauh dengan akhlak adat kita yang buruk. Dengan akhlak dan adat kita yang buruk. Maka apa di antara metode prinsip dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Am yazidun, am yanqusun. Apakah dakwahnya Nabi itu bertambah orangnya atau berkurang? Bal yazidun, kata Abu Sufyan. Terus bertambah. Terus bertambah. Itulah dakwah sunnah. Walaupun kita menjelang fitnah akhir zaman ini pasti gharib, pasti akan asing lagi. Tapi asingnya di sini kata para ulama yaitu masih banyaknya orang dalam kemaksiatan atau dalam kesesatan dibanding orang yang mendapatkan hidayah. Sebanyak-banyaknya kita ikhwan misalkan nih dikumpulkan semua yang di Istiqlal orang yang sudah ngaji sunnah, paling berapa juta ikhwah? Berapa juta? Dibanding orang-orang yang sesat itu ketika antum kalau tahu
ada yang mengadakan acara di Jawa atau di mana peringatan hari lahirnya ini, hari wafatnya ini, puluhan juta itu ya, wah puluhan juta mereka. Bahkan saya belum lama itu melihat di salah satu YouTube sampai puluhan kilo jalan tuh ditutup katanya untuk tenda mereka yang menghadiri acara tersebut. Nah, bayangkan. Nah, kita itu sekarang tuh sebetulnya gharib, ya. Kita tuh sekarang sebetulnya gharib. Apa itu gharib? Hal yang asing, kita tuh sedikit. Walaupun mungkin kita bisa berkumpul 200 orang, 300 orang. Tapi kalau dilihat dengan orang yang tidak sholat, orang yang tidak ngaji, masih jauh. Itu ya ikhwah. Di antara target kita apa? Mendakwahkan kepada seluruh orang dan terus untuk menambah orang yang belum ngaji, akhirnya ngaji. Orang yang awalnya benci, akhirnya senang. Orang yang awalnya anti, bahkan mengatakan kalau kita mungkin orang yang intoleran lah, orang yang keras lah, dengan dakwah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia tergugah hatinya. Itu. Maka terus saya sampaikan kepada ikhwah, di mana saja anak ngaji, utamakan adat dan akhlak muamalah yang baik kepada orang lain. Jangan sampai kita baik ke A, buruk ke B. Adab kita itu loh maksudnya. Tapi juga jangan kebablasan. Maksud kebablasan bagaimana? Demi adab muamalah yang baik, ke seluruh majelisnya mereka ikuti. Seluruh obrolan mereka diikuti. Itu juga salah. Kita memiliki batasan. Baik, lanjut. Itu diantara kisahnya Malik ataupun Raja Hercules dengan Abu Sufyan. Masih lanjut. Ini endingnya sangat bagus ya ikhwan. Lanjut. Fa'al kuntum tatahimunahu bil kadhib qabla an yaqula maqal. Apakah kalian sudah menyangka bahwa ataupun menemukan bahwa Muhammad ini atau yang mengaku nabi ini ya waktu itu mengisahkannya pernah berdusta sebelumnya? Ini penting ya, Pak. Apa kata Abu Sufyan? Qultu la. Enggak pernah berdusta Nabi Muhammad ini. Abu Sufyan juga waktu itu ngomongnya bukan Nabi Muhammad gitu loh. Karena dia belum beriman. Enggak pernah berdusta. Dan selalu jujur. Nah ini penting untuk kalau dalam bahasa kita sekarang rekam jejak lah. Terdahulunya itu bagaimana. Sifat-sifatnya itu bagaimana. Maka dalam ilmu hadis itu ya ikhwah, ruwat namanya, perawi hadis. Kalau pernah berdusta sudah nggak diterima hadisnya itu. Kecuali benar-benar bertaubat dan diakui oleh para ulama dia sudah kembali ke dalam jalan yang benar. Itu ya ikhwah. Maka rekam jejak ini penting sangat kita perhatikan masalah adab berdusta, masalah adab memiliki janji, masalah bagaimana riwayat pendidikannya. Nah, itu ya ikhwah. Maka subhanallah di zaman seperti ini ya, fitnah di mana-mana. Di zaman dulu itu ya ikhwah, apalagi antum ya yang mungkin ikhwah yang lebih tua, lebih lama umurnya, lebih banyak umurnya, mungkin sangat merasakan. Anak pribadi saja 2013, 2012 waktu itu ya, itu orang yang benar-benar belajar ilmu ad-din yang benar ini, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kokoh. Akidahnya tuh benar-benar diutamakan. Nggak sembarangan seperti saat ini. Nggak bermudah-mudahan seperti saat ini. Baik itu orang yang mengajar, ya, ataupun yang belajar. Dua-duanya penting. Orang yang mengajar atau yang dilabelkan ustadz berarti itu nggak bermudah-mudahan di zaman dulu. Betul, sangat menjaga. Dan sebaliknya orang yang belajar pun juga sangat menjaga, nggak bermudah-mudahan. Ini masuk ke dalam akidah al-wala wal bara yang pernah saya sampaikan. Loyalitas kita sama lepas diri kita bagaimana. Loyal, wala. Al-bara, berlepas diri itu mana? Ini sangat penting. Nah, di antaranya apa? Di antaranya di kisahnya Nabi Muhammad SAW atau dikisahkan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, qala fahal yaghdir qultula. Apakah ada pengikut Nabi Muhammad yang tidak setia? Atau kalau dalam bahasa kita itu tidak setia itu apa ya? Apa ya ikhwah? Orang yang tidak setia itu bahasa ininya apa ya ikhwah? Apa ada yang tahu? Suatu misalkan seseorang yang berkumpul kemudian dia itu memiliki sifat tidak setia. Apa bahasa lainnya Mas Budi? Pengkhianat bukan Ustaz? Betul. Masalah siapa ini? Antum nggak terlihat ini ya Pak? Siapa? Pak Gatot Ustaz. Masalah betul. Pengkhianat. Apakah ada yang pengkhianat sejak masuknya dia ke agama Islam?
Apa kata Abu Sufyan? La wa nahnu minhu fi muddah la nadri ma huwa fa'il mi fiha. Ini yang di halaman berapa ini? 39 paling atas. Apa kata Abu Sufyan? Ini Abu Sufyan ikhwah masih kafir loh padahal. Masih kafir, ditanya oleh Malik Hercules, apa jawabannya? Dia jawab dengan apa adanya, subhanallah. Orang kafir di zaman dulu, kita bukan memuji mereka ya, tapi untuk cermin kita lah gitu loh. Untuk cermin kita. Orang kafir di zaman dulu, ditanya Malik Hercules itu masih berkata jujur ya. Sekarang banyak kaum muslimin yang muslim berkata tidak jujur. Wal'iyadzubillah, subhanallah. Inilah menunjukkan hati dari dalam kita. Lisan itu menunjukkan dari hati kita. Saya berikutnya, qala qultulah, nggak ada yang pengkhianat, nggak ada. Setia sama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga sama ikhwah kepada ulama-ulama kita, kepada guru kita. Sebisa mungkin kita tidak mengkhianati. Kalau misalkan kita mungkin mendapati guru kita suatu hal yang tidak pas, kalau bisa tanya secara langsung atau menasihati secara langsung itu lebih baik. Kalau nggak bisa mungkin ditutupi. Tapi selebihnya kalau mungkin itu hal yang urgent ya, yang baru-baru ini mungkin belum lama juga ya ada suatu pengajar ataupun bisa dikatakan dulunya ustadz lah ya yang masyhur di Jogja kemarin ya, walaupun nggak tersebutkan namanya, antum insya Allah paham lah. Itu memang harus disebutkan kalau yang seperti itu karena sudah menyeleweng dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah jelas. Ya, mungkin kalau ada yang belum paham nanti bisa tanya lah siapa yang ana maksud itu. Itu orang yang masyhur, bahkan mungkin salah satu ada yang pernah menisbatkan ya kepada nama tersebut di kita di Oku Timur. Maka ala kulli hal kita harus melihat posisi kita. Posisi kita sebagai seorang penuntut ilmu jangan sampai menjadi pengkhianat. Itu di antara sifatnya. Pengikut Nabi setia, yaghdir, godaro yaghdiru artinya pengkhianat, tidak setia. Itu di antaranya. Apa berikutnya? Qala fahal qataltumuh, apakah kalian saling membunuh? Nah, ini penting. Qultu na'am, iya. Ada peperangan di antara kita. Tapi bagaimana coba lihat? Fa kaifa kana qitalukum iyah? Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal, yanalu minna wa nanalu minna. Lalu bagaimana cara pembunuhan ataupun peperangan di antara kalian? Apa kata Abu Sufyan? Qultu yaqul, bawahnya ikhwah ya, kita singkat. U'budullaha wahdah wala tusyriku bihi syai'a. Sebelum berperang, Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini mengajak kepada kita, u'budullaha wahdah. Sembahlah Allah saja. Jadi peperangan itu ya ikhwah di antara para ulama ada yang mensyaratkan, sampaikan dakwah dulu kepada mereka, ayo bertauhid kepada Allah, ayo menyembah Allah Azza wa Jalla, jangan menyekutukan Allah, baru diperangi kalau mereka enggan. Ya, baru diperangi kalau mereka enggan. Nggak bisa tiba-tiba, kalau antum masih ingat bom Bali ya ikhwah. Nah, kalau itu anak masih SD, kalau antum mungkin bapak-bapak atau ikhwah yang sudah sepuh sudah pasti ingat lah. Bagaimana mungkin dia mengebom seseorang yang memiliki janji kepada pemerintah? Itu namanya kafir mu'ahad ya ikhwah. Kafir yang memiliki perjanjian dengan orang pemimpin Islam. Nggak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuh nggak bisa mencium aroma surga. Padahal aroma surga bisa dicium sebelum perjalanan 50-70 tahun sebelumnya. Bayangkan. Nah ini apa di antara tadi pembahasannya? U'budullah wahdah. Sebelum memerangi, Nabi dan para sahabatnya menyampaikan, ayo sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah. Ini bisa diambil faedah juga. Faedah yang pertama tadi apa? Sebelum berperang, menyampaikan dakwahnya dulu. Ayo menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dakwah Nabi adalah tauhid. U'budullah wahdah. Pertama kali yang Nabi sampaikan kepada kaum kufar Quraisy, ayo sembahlah Allah. Jangan yang lain dulu. Masalah khurafat, masalah kalau di kita mungkin bid'ah untuk sekarang ini, masalah hal-hal yang lain itu nanti. Tapi apa? Ajakan yang paling pertama, ayo menyembah Allah terlebih dahulu. Kalau antum, atau kita semuanya, anak juga sama, mengingatkan untuk anak pribadi. Kalau kita dakwah pertamanya, untuk urusan ini malam, sudah kemarin berarti ya. Untuk urusan bid'ah malam Jumat Yasinan dulu, antum pasti ditendang sama orang. Karena apa? Metode dakwahnya nggak sesuai dengan dakwah Nabi. Dakwah Nabi yang paling pertama apa? Tauhid dulu.
Antum bisa lihat ikhwah, dan ini real nyata kalau di sumber daya di BK23 itu banyak. Bahkan di kalangan keluarga anak juga, subhanallah. Maka ini PR penting buat saya pribadi sebetulnya. Apa di antaranya? Mereka mungkin sholat 5 waktu aja enggak. Sholat 5 waktu enggak. Tapi apa? Kalau urusan malam Jumat, nomor satu hadir. Ada yang diantar ikhwah? Ada nggak yang diantar ikhwah? Foto, bantu jawab ini. Nah, sambil minum bentar dulu. Saya ikhwah, ada nggak di antum yang seperti itu ikhwah? Maka kalau ada, kemungkinan ada, kemungkinan ada. Maka kalau ada, itu PR kita. Ajak yang paling pertama apa? Mentauhidkan Allah. Yaitu apa? Ngajak untuk sholat. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ngajak untuk sholat. Kalau antum langsung melarang masalah ritualnya mereka, pasti ditolak. Tapi ajak dulu untuk sholat. Setelah mereka paham untuk tauhid, insya Allah akan meninggalkan dengan sendirinya biidznillah azza wajal ritual tersebut. Itu ya ikhwah. Ini yang pertama dan faedah yang nomor 2 masalah tauhid. Wala tusyriku bihi syai'a. Ajakan Nabi yang nomor 2 adalah untuk tidak menyekutukan Allah. Ini sepasang. Ini sepasang. Maka nggak bisa orang mengajak tauhid, nggak mengingkari atau nggak mengingatkan syirik. Nggak bisa. Karena tauhid aja lah. Kalau mengingatkan syirik itu, wah kayaknya segan. Kayaknya nggak enak. Kayaknya nanti dikesan keras. Nggak bisa. Yang penting intonasi kita. Yang penting nada suara kita. Yang penting kalimat-kalimat pilih yang terbaik agar orang itu bisa menerima, agar orang itu bisa mengambil hikmahnya. Itu sebetulnya. Maka kalau Syekh bin Bas itu pernah, kalau nggak Syekh bin Bas, ulama yang lainnya pernah mengatakan kalau orang ngajak tauhid kemudian dibenci, kalau enggak dia salah dalam penyampaiannya, orang tersebut memang sudah ditakdirkan dalam kesesatan. Ini harus introspeksi. Kalau orang ngajak dalam tauhid kok dia menolak, mungkin cara mengajaknya salah atau memang dia sudah ditakdirkan dalam kesesatan. Waliyadzubillah. Berikutnya, dakwah Nabi yang nomor 3. Tadi nomor 2 apa ya, ikhwah? Meninggalkan syirik. Yang pertama, mengajak ke tauhid. Yang nomor 3, watruku ma yaqulu aba'ukum. Nah, paling atas benar, paling atas. Nah, ini. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah ucapan-ucapan bapak nenek moyang kalian. Nah, sama ternyata ikhwah. Dakwah Nabi sejak 1446 tambah 10 tahun atau 13 tahun, kurang lebih 1455 tahun yang lalu. Dakwah Nabi ternyata sama. Apa? Tinggalkan nenek moyang kalian, ucapan-ucapan nenek moyang kalian. Kan sama di kita, ritual kita. Karena dulu pernah dikatakan oleh teman ya, dulu Masya Allah, teman waktu masih mondok di tradisional NU, apa di antaranya? Gak usah mengatakan bid'ah kepada yasinan dan ritual dan lain sebagainya. Sebelum antum ada, katanya, itu sudah ada ritualnya. Ya memang betul. Tapi coba kita melihat, ternyata apa itu semuanya tidak ada sumber dari sahabat pun nggak ada. Bahkan dari tabi'in pun nggak ada. Dari tabi'in pun nggak ada. Ulama-ulama yang terdahulu. Itu adanya apa? Belakangan ini. Bahkan sebagiannya itu ada hanya di Indonesia ataupun Asia ini saja. Di negara-negara yang lain itu tidak ada, tapi memiliki bid'ah yang lain. Ala kulli hal apa? Tinggalkan perkataan-perkataan nenek moyang kalian yang tidak memiliki dalil. Tidak memiliki dalil. Itu dakwah Nabi yang nomor 3. Yang nomor 4 apa dakwah Nabi? Wa ya'muruna bis sholat. Ayo, perintahkan sholat. Setelah menegakkan tauhid, memurnikan tauhid, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan hal-hal yang bid'ah, hal yang nenek moyang kita katakan yang tidak sesuai dengan dalil, baru kita diantaranya apa? Mengajak untuk sholat. Maka dulu ya ikhwah, antum bisa melihat sejarah Nabi secara detail. Insya Allah semoga kita bisa sering-sering bahas sejarah Nabi ini, biar tahu bagaimana dakwahnya Nabi, perjuangannya Nabi itu ya ikhwah, sampai Masya Allah gigi serinya Nabi itu pecah, pelipisnya Nabi itu berdarah, sangat banyak lah, sangat banyak. Nabi dilemparin kotoran unta, tai unta, subhanallah. Sampai Aisyah itu menangis melihat seperti itu ayahnya.
Bayangkan itu masih banyak lah, gak hanya itu, masih banyak. Sampai apa? Dulu awal-awal itu sholat itu nggak langsung diwajibkan semuanya ikhwah, nggak langsung. Tadarruj. Bahkan diantaranya tahun ketiga atau keempat, nanti coba kita cross check lagi. Antara tahun ketiga atau keempat setelah antara 2-3. Kalau tahun pertama belum, anak yakin tahun pertama belum insyaallah taala. Tahun pertama setelah Nabi diutus itu belum langsung ada sholat. Belum langsung ada. Tapi apa? Hanya meneguhkan tauhid terlebih dahulu, menancapkan keimanan. Awal sholat pun masih sembunyi-sembunyi. Masih sembunyi. Belum berani memperlihatkan. Nah, itu juga metode dakwah juga itu. Kita itu berdakwah bukan berarti kita penakut, bukan. Tapi apa? Kita melihat posisi, melihat kondisi. Jangan kita ibaratnya seolah-olah nggak memperlihatkan kita sunnah secara dakwah ya, secara dakwah terus dicap, oh itu nggak keras itu nggak lurus ya. Kata siapa? Nabi loh, dakwanya pernah sir ya, wah, pernah rahasia. Sholat itu pernah disembunyikan oleh para sahabat yang lainnya. Karena apa? Karena ancaman dan siksaan orang-orang yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau menyiksa, subhanallah, sampai capek menyiksa itu. Bahkan diantaranya Ammar ya, dan keluarganya pertama kali yang masuk surga dalam keadaan syahid. Yang syahid ya, maksudnya pertama kali syahid. Itu beliau, subhanallah, Nabi melihat dan Abu Bakar gak bisa berbuat apa-apa. Hanya menonton saja, hanya mendoakan saja. Kata Nabi SAW, gak apa-apa keluarganya Ammar sudah dijamin masuk surga. Itu kata Nabi SAW. Baik, lanjut. Itu diantara apa? Dakwah Nabi yang nomor 4. Nomor 4 apa? Mengajak sholat. Yang nomor 5, sidqi. Mengajak kejujuran. Wa ya'muruna bis-shalah was-sidqi. Ngajak kejujuran nomor 5. Ini antum juga bisa catat ya, ikhwah. Mungkin orang tua antum, bapak antum, ibu antum, adik antum, bahkan mungkin istri kita atau keluarga kita yang terdekat belum mengenal sunnah ini. Tahapan ngajak dakwah itu seperti ini. Yang pertama apa? Tauhid dulu. Yang kedua apa? Menjauhkan kesyirikan. Yang ketiga apa? Meninggalkan pemahaman nenek moyang itu tinggalkan dulu. Yang nomor 4 dari sholat. Nomor 5 kejujuran. Wal afaf. Kehormatan. Afaf. Kehormatan. Apa kehormatan itu? Luas mana kehormatan di sini. Di antaranya apa? Di antaranya menjaga kehormatan untuk tidak meminta-minta untuk kebutuhan dirinya sendiri. Di antara kehormatan itu adalah apa? Menjaga auratnya, menjaga wibawanya, muruahnya, menjaga bagaimana agar izzah itu kemuliaan kaum muslimin itu ada. Maka nanti insya Allah di bulan Desember depan ini, ketika anak pulang nanti, biarlah kita akan buka daurah ataupun kajian yang lebih lama lagi, masalah di antara dengan mungkin bagaimana muamalah kita dengan orang kafir, atau bahkan di antaranya bagaimana kita mendatangi undangan mereka. Ini penting juga di antaranya. Kalau di Belitung itu mungkin, atau di Oki apalagi ya, Oki lebih parah kayaknya, karena banyak orang-orang non muslim ataupun orang kafir juga. Apa hukum kita mendatangi pesta pernikahannya mereka, mendatangi undangan mereka? Itu perlu dibahas. Karena apa? Masuk ke afaf, kehormatan. Jangan-jangan kita bermuamalah dengan dia itu Islam semakin turun wibawanya. Jangan-jangan gara-gara antum dekat dengan orang kafir, Islam itu semakin anjlok wibawanya, nggak ada wibawa lagi. Nah, itu kan parah. Kita termasuk kena dosanya. Apalagi yang terkesan kita mungkin sudah berpenampilan baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tapi apa? Secara tidak langsung menurunkan derajat Islam. Nah, itu menjaga kehormatan. Sama juga mungkin diantaranya apa? Menjaga hal-hal yang lain. Dan terakhir apa? Wasilah, menjaga hubungan. Ini penting ikhwah. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7. Nomor 7 adalah apa? Menjaga hubungan. Silah. Kekerabatan, kekeluargaan itu harus kita jaga. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaum kufar Quraisy saling membunuh satu sama lainnya. Bahkan ketika mendapatkan anak perempuan di zaman Quraisy itu dibunuh. Di antara dalam surah An-Nahl kalau tidak salah, am yadussuhu fit turab, am yadussuhu
Fitrah di antaranya dia kalau memiliki anak perempuan, dia akan membunuh anaknya, dimasukkan ke dalam turab. Turab itu adalah debu ataupun tanah, hidup-hidup bahkan di antara riwayatnya, atau dia menanggung kemaluan. Kalau nggak dibunuh, anak tersebut menanggung malu. Menanggung malu. Kalau dia tidak membunuh anak perempuan tersebut. Maksudnya apa? Ini ada hubungan kerabat. Mungkin dengan orang tua kita. Ikhwah, orang tua kita atau kerabat kita, paman kita, pakde kita yang kandung ya, bukan paman ibaratnya istrinya yang mahram dengan kita, bukan, tapi paman kita yang kandung, pakde kita yang kandung. Itu kita wajib untuk menjalin silah, menjalin kekeluargaan, menjalin hubungan. Itu masih ikhwah. Dalam kita silaturahim lah bahasannya. Itu memang wajib. Maka miris kalau ada orang yang sudah ngaji sunnah, pamannya kok belum ngaji, gak pernah dikunjungi, itu miris. Maka sering dulu waktu saya masih ngajar di pondok di Al-Khair, dulu sering saya sampaikan ke anak-anak itu. Nah, kalau liburan pulang tuh momen untuk antum berbakti kepada orang tua, itu paling inti. Yang seterusnya apa? Berbakti kepada nenek, kepada kakek, paman, pak ade, kunjungi, ziarahi, walaupun belum ngaji. Itu adab dan akhlak kita. Maka terlebih kita yang sudah tua ini, jangan sampai ada saudara kita, paman kita, pak de kita, bibi kita, kalau di ini atau mbok de kita masih mahram dengan kita ya. Kalau ada sesuatu kita nggak pernah kunjungi, nggak pernah tegur sapa, itu salah. Walaupun mereka kafir lah bahkan, wajib kita silah. Bahkan walaupun mereka kafir, apalagi masih muslim walaupun pemahamannya salah. Ikhwah, bismillah, itu di antara beberapa kaidah yang kita sampaikan pada malam hari ini. Sudah 40 menit berjalan, insyaallah taala selebihnya kita akan buka tanya jawab bagi yang memerlukan tanya jawab, baik sesuai dengan tema atau di luar dengan tema. Insyaallah taala kalau saya bisa, biidznillah kita akan pelajari bersama. Tafadhol. Bisa angkat tangan terlebih dahulu dan lanjut untuk mengutarakan pertanyaannya. Betul, ada yang tanyakan ya, Kuah? Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan, baik dengan sesuai dengan tema atau di luar dengan tema. Insya Allah kita akan mempelajari dan membahas secara bersama biidznillah taala. Insya Allah pada ini ada berapa ikhwan yang hadir ini. Alhamdulillah ada 10 lebih. Oh, ini Mas Budi ini jamaah ini ya, insyaallah. Silakan yang ingin bertanya. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, nomor yang untuk nomor 6 tadi apa Tat? Urutan dakwah Nabi Muhammad. Yang nomor 6 diantaranya adalah jujur. Asyidq, jujur. Oh, jujur Tat ya. Oh, jadi yang nomor 5. Nah, bukan yang nomor 5 Tat. Oh, nomor 5. Sebentar, anak urutkan ya. Yang pertama tauhid, yang kedua menjauhi syirik, yang nomor 3 meninggalkan kata nenek moyang, yang nomor 4 sholat, yang nomor 5 jujur. Ya benar apa? Nomor 6 kehormatan. Nomor 6 kehormatan. Nah, Tat. Menjaga kehormatan. Jazakallah khairan Tat. Wa iyyakum, masyaallah. Pak Konter ini kenapa? Konter. Masyaallah. Nah, itu di antara dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali beliau dakwahkan. Ayo. Ada yang lain? Silakan. Mulai. Silakan. Abu Riza. Mancing gas.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ini Ana bertanya tentang mahram Ustaz. Apakah istri dari paman kita tuh termasuk mahram dengan kita Ustaz? Bolehkah kita bersama dengan beliau? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallah. Baik, ini pertanyaan penting ini ikhwah, terlebih menjelang liburan ya mungkin kalau anak-anak kita. Anak-anak kita juga masuk di sini. Jadi istri paman kita, istri pakde kita itu tidak mahram dengan kita. Ya, tidak. Di antaranya yang lebih sering lagi itu adalah istri dari kakak kita, yaitu istri dari adik kita. Kalau dengan kita ipar lah ya, itu yang lebih bahaya lagi kalau di masyarakat itu. Lebih bahaya lagi. Bahkan ya dari antara keluarga anak pribadi lah yang disumber itu sangat banyak. Berdua kakak beradik laki-laki semua, kakaknya sudah nikah, kakaknya pergi kemana, istri tinggal di rumah sama adiknya. Itu Masya Allah, fitnah besar itu ya. Itu semuanya adalah haram, tidak boleh untuk bersalaman, apalagi berkhulwah, duaan tidak diperkenankan. Maka dengan itu, di antara adab ketika kita sudah menikah itu berusaha ya mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan masih baik lah insya Allah ya. Tapi selebihnya kita harus tinggal sendiri walaupun jadi kontraktor. Ya. Jadi kontraktor. Apa kontraktor itu? Ngontrak terus maksudnya tinggalnya. Dan ada riwayat ikhwah, dari riwayatnya sahih insya Allah. Ustadz Yazid rahimahullah beliau berkata sendiri. Apa kata beliau? 17 tahun jadi kontraktor beliau itu. 17 tahun jadi kontraktor. Maksudnya apa? Rumahnya ngontrak. Masya Allah. Rumahnya ngontrak 17 tahun. Antum alhamdulillah ya kita semuanya baru setahun, baru setengah tahun, baru 2 tahun sudah punya rumah sendiri. Itu alhamdulillah. Nah, kecuali kalau kita orang tua kita tinggal sendiri, yaitu jangan antum buat rumah sendiri kalau bisa. Misalkan nih ya kayak ada mbah saya sendiri sebetulnya, tapi nggak bisa dinasehatin paman saya. Apa? Tinggal mbah saya sendiri, ya tapi adiknya bibinya bapak saya itu mahram ya. Ikhwah, gini ikhwah. Ini masalah mahram juga ya. Bibi bapak antum itu mahram dengan antum. Misal nih, antum punya bapak kan ya, punya bapak, kemudian bapak antum punya bibi. Itu mahram dengan antum. Kan kalau kita manggil tetap mbah. Tetap mbah itu mahram dengan antum. Ataupun Pak D, Bu D, bibi antum juga mahram dengan antum. Anak antum juga mahram. Insyaallah ta'ala. Anak antum juga mahram. Nah, kembali lagi tadi apa? Kalau tidak mempunyai kemampuan, maka yang mungkin ngontrak dan sebagainya agar terhindar dari fitnah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Itu diantara menjaga afaf tadi kan, kehormatan. Itu masuk kehormatan tadi. Itu dalam kehormatan. Bahkan dayus. Nah, fadal ada yang lain, jika ada yang lain fadal. Baik di luar tema atau di tema enggak apa-apa, biidznillah. Masih ada 5 atau 10 menit lagi insyaallah. Mas Franky Burhan baru bergabung, enggak apa-apa, fadal. Fadal, Mas Musa Biludin terlebih dahulu, lalu diikuti Mas Budi insyaallah. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana nggak bisa tampil video, sedang kurang sehat ya Ustaz. Masya Allah, enggak apa-apa. Ada yang ingin Ana tanyakan, bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada teman yang masih dalam lingkungan yang masih melakukan syirik Ustaz, misalnya seperti pergi ke tempat dukun misalnya untuk kelancaran usaha. Namun untuk tauhid beliau alhamdulillah masih melakukan sholat 5 waktu meskipun di rumah Ustaz. Walaupun tidak ke musola, namun untuk kesyirikannya gimana cara kita memberitahukan Ustaz? Soalnya Ana takutnya dengan mengetahuinya dan membiarkan nanti diminta pertanggungjawaban di akhir-akhir. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan.
Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pertama kita doakan saudara kita ini ikhwah, Mas Musa Birudin. Semoga beliau segera sembuh dan bisa beraktivitas lebih maksimal lagi untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Syafaqallah wa as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfika syifaan ajilah. Itu di antara doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi orang yang sakit, itu mendatangi orang yang sakit sambil mengucapkan doa ini, di antara hadis yang lain sambil memegang kepalanya. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfika syifaan ajilah. Tapi berikutnya ini pertanyaan sangat penting dan endingnya Masya Allah sangat bagus Mas Musa. Itu apa? Kita tahu khawatir kalau kita nggak mengingkari atau nggak menasihati kita kena dosa. Betul ya, wah. Itu sangat betul. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkara. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, faghayyirhu biyadih. Rubahlah dengan tangan kalian. Ya mungkin apa maksudnya? Penguasa. Maka kalau antum memiliki toko, memiliki wewenang, ya mungkin bos, direktur, kok karyawan antum melakukan suatu kesalahan, antum memiliki wewenang untuk tegur, jangan antum diamkan. Kalau enggak, antum dosa, dan sangat dosa bahkan. Maka bahkan berani ibaratnya sampai misalkan kok masih terus-menerus seperti itu, masih melakukan kemaksiatan, pecat. Kita harus memiliki loyal dengan kaum muslimin ya ikhwah. Terlebih masalah kesyirikan. Kalau masalah hal yang lainnya mungkin kita bisa toleransi karena antara dia dengan Allah. Jadi kalau masalah kesyirikan harus tegas. Nggak boleh kita melalaikannya. Baik, bagaimana menanggapi ataupun cara mendakwahi? Satu, Mas Musa Birudin ataupun ikhwah yang lainnya sama. Sampaikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Man atakahinan. Barang siapa orang yang mendatangi dukun, nggak diterima sholatnya 40 hari. Nggak diterima sholatnya 40 hari. Bayangkan. Sholat itu ibadah yang paling penting. Terus tidak diterima. Bagaimana? Nah, maka sampaikan itu. Kalau diantaranya apa? Dia menginginkan suatu kebenaran, maka sampaikan itu. Di hadis yang lain. Ini, di hadis yang lain. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, barang siapa yang datang ke dukun, dia membenarkan perkataan dukun, dukun. Tadi katanya datang dukun untuk penglaris dan ataupun lain sebagainya. Berarti kan dia membenarkan. Apa kata Nabi? Faqad kafaro. Dia telah kafir. Bima unzila ala Muhammad. Dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Telah kafir dengan agama Islam ini. Walaupun dia nggak ngomong kafir, walaupun dia nggak ngomong murtad keluar dari agama Islam, otomatis tilqaiyan dalam bahasa Arabnya. Otomatis sudah wis metu dewe. Walaupun sholat, walaupun zakat, otomatis sudah keluar sendiri. Ini sampaikan hadir. Dan kalau bisa hal yang seperti ini kita nyampaikan itu nggak perlu pakai otot. Bagaimana? Kita bawakan tulisan. Kalau sekarang lebih keren lagi, kita bawakan kumpulan hadisnya di Google atau salin, terjemahannya disalin, nomor hadisnya, buatkan PDF atau bagaimana, kirim ke dia. Selesai. Itu termasuk mendakwahi. Kalau bertatapan langsung, khawatir nanti antum dipukul malahan. Kenapa? Wah, antum ngomongin aku kafir ya. Selesai. Sudah kasihkan hadis, kasihkan ayatnya misalkan. Ayatnya apa ada dalam surah Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sulaiman itu enggak kafir, tapi siapa yang kafir? Syaitan yang telah mengajarkan sihir. Tanda mengajarkan sihir kafir. Nah itu. Di antara surah Al-Baqarah. Maka sampaikan itu saja. Sudah disampaikan, kok masih melakukan, sudah. Tugas kita sebagai kaum muslimin selesai. Innama anta nazir. Tugas kamu wahai Muhammad sama dengan kita. Hanya menyampaikan. Selebihnya kita doakan. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Karena apa? Jujur. Sangat jujur dalam hati kita. Kita itu mendakwain mereka karena kita kasihan kepada mereka. Terlebih masalah kesyirikan, subhanallah. Bayangkan, kata Mas Musa tadi apa namanya? Beliau masih sholat, dia masih sholat.
dia masih 5 waktu walaupun di rumah, itu sia-sia salatnya kalau masih datang kepada kesyirikan, kekufuran seperti itu, sia-sia salatnya, nggak diterima oleh Allah, nggak diterima sampai dia bertaubat. Bahkan kalau dia masih mati dalam keadaan seperti itu, nggak boleh kita menyolati, nggak boleh kita mendoakan, nggak boleh kita ikut mengurusi jenazahnya, karena kafir sudah. Walhiyadzubillah, kan kasihan kita, kan kasihan. Barakallahu fikum, Mas Musa Biludin. Tergambar Mas Musa Biludin ya? Naam Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, yang lain, Fadal Mas Budi. Berikutnya kalau ada setelah Mas Budi. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang mahram. Ada ini kan Ustaz, apa terkadang ada situasi darurat Ustaz. Anak kan punya sopir. Kalau hukumnya istri itu di yang ngantar pergi itu sopir itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Masya Allah. Nah, pertanyaan cukup pertanyaan Mas Bagus ini kayaknya. Mas Bagus cukup pertanyaannya? Cukup Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Pertanyaan ini persis ditanyakan langsung kepada Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Imam Ahlus Sunnah saat ini, Syekh Shalih Fauzan. Apa kata beliau? Ini termasuk kholwah. Termasuk kholwat. Tidak diperbolehkan. Kecuali bersama mahramnya. Siapa mahram? Yang mungkin anaknya yang sudah balik, nggak apa-apa. Ditemani anaknya berarti. Tapi kalau sendiri ataupun anaknya masih kecil atau nggak ada, walaupun duduk di belakang misalkan, tidak boleh. Dan ini termasuk fitnah yang sudah difatwakan oleh para ulama. Di antaranya siapa tadi? Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ulama sunnah kibar, ulama sunnah saat ini, yang beliau tinggal kalau tidak salah di Riyadh, di Saudi Arabia. Maka tidak diperkenankan termasuk kholwah, walaupun duduknya bisa. Kecuali kalau uzur darurat banget. Bagaimana uzur darurat itu? Mungkin, wal'iyadzubillah, semoga tidak terjadi. Misal kita sebagai suami lagi misalkan nggak ada di rumah, lagi safar atau gimana, la qadarullah, misalkan ada suatu kejadian apa, orang tuanya kah meninggal atau apa, nggak ada lagi di sana, wallahu a'lam. Saya melihat sekiranya misalkan itu sangat-sangat urgent dan nggak mungkin lagi, kecuali itu, wallahu a'lam, semoga termasuk uzur. Tapi anak sangat menekankan tidak bermudah-mudahan, tidak. Itu sangat tidak bermudah-mudahan. Tapi kalau seperti sangat darurat, wallahu a'lam, semoga Allah mengampuni kita. Jadi semoga tidak ada terjadi seperti itu. Tergambar Mas Bagus ya? Tergambar Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Fadal, kalau ada lagi satu terakhir mungkin insyaallah. Insyaallah. Banyak yang hadir malam ini nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Fadal, Mas Budi lagi. Siapa ini? Fadal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Ardi. Oh, Masya Allah. Fadal, Mas Ardi. Ustaz, ini mau nanya mungkin luar tema nih saya. Nggak apa-apa, Fadal. Dalam pernikahan adat Jawa kan biasanya ada acara adat gitu kan Ustaz. Apa ya namanya, lupa. Kayak temu-temu kayak gitu Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Bisa dicontohkan bagaimana, misalkan apa yang bunga atau yang apa misalkan? Apa ya, kayak mecah telur, terus kayak mandi kembang gitu. Kayak kembar mayat maksudnya itu. Betul. Dan itu ya ikhwah, kalau antum tahu, itu samping Masjid Ana itu yang kita biasa kajian di Sumberjaya itu, mungkin dari masjid itu 3 rumah itu Mbah Ana, ketua yang ngelakuin seperti itu. Itu Mbah Ana yang ngelakuin seperti itu. Kalau poinnya, Ana sering lihat langsung.
Maka itu termasuk diantaranya minimal bid'ah, itu minimal. Atau tasyabbuh dengan kafir itu sangat minimal. Tapi kemungkinan besar itu adalah kesyirikan. Kemungkinan besar. Karena ya, kenapa kita nggak langsung menghakimi kesyirikan? Karena mungkin niat orang beda-beda. Tapi secara umum ataupun sesepuhnya tadi yang melakukan itu adalah diantaranya apa? Oh nih, mecah telur biar selamat misalnya. Ini mandi kembang biar keluarganya langgeng. Ini banyak lah pokoknya. Di antaranya ini kalau dulu itu mecah itu apa namanya? Beling sama kelapa atau apa itu kalau di anak itu. Pakai kaki berdua bareng. Banyak pokoknya. Maka minimalnya apa? Bid'ah. Itu minimal. Tapi kebanyakannya sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena itu diantara dia untuk dipersembahkan kepada jin ataupun syaitan dengan niatan meminta yang A supaya selamat keluarganya, yang B supaya langgeng keluarganya, yang C supaya rezekinya lancar, dan lain sebagainya. Dan itu masih terjadi di mana-mana tempat. Tidak boleh. Tidak boleh. Lalu bagaimana kalau dipaksa? Nggak ada kata paksa. Kita kalau sudah tahu, la ta'ata li makhluk, li ma'siyatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk untuk apa? Untuk kemaksiatan kepada Allah. Nggak boleh. Kata orang tua kita, iya. Misalkan bagaimana ini orang tua, Ustaz, ya kan wajib berbakti. Nggak ada berbakti dalam kemaksiatan. Berbakti itu dalam ketaatan. Apakah boleh kita melawan seperti ini? Boleh kita melawan, tapi melawannya dengan hikmah. Bukan dengan memukul orang tua antum, apalagi membunuh, waliyadzubillah, bukan. Tapi apa? Melawan di sini maksudnya apa? Ya menghindari ini bagaimana mungkin lah sebisa mungkin. Apa mungkin kabur atau misalnya. Maka yang hikmah intinya, yang bijaksana ya. Anak nggak mencontohkan antum untuk kabur, tidak. Tapi apa? Yang hikmah, bijaksana. Agar supaya nikah itu ya ikhwah awal mula. Maka anak juga sowring dan insya Allah nanti anak di bulan depan ini bismillah mau ngisi kajian juga walimah di suatu Cibubur sini di kerabat. Pengen yang saya tekankan adalah apa? Pertama kali pernikahan itu jangan diawali dengan kemaksiatan. Awal pernikahan jangan diawali dengan kemaksiatan. Terlebih kesyirikan. Awal nikah sudah melakukan kesyirikan. Bareng lagi sekeluarga besar. Bayangkan. Bareng lagi sekeluarga besar. Syirik jamaah namanya. Syirik jamaah. Bayangkan bagaimana itu keluarga akan bisa mendapatkan naungan dari naungan Allah Azza wa Jalla ketika awal mulanya saja sudah dilandasi dengan kesyirikan berjamaah bersama keluarga. Maka ini tugas kita untuk mendakwahi orang tua, tugas kita untuk mengertikan atau memahamkan ke orang tua kita, minimalnya janganlah melakukan kesyirikan dan melakukan kesyirikan. Kalau selebihnya kita serahkan ke mereka yang ini dia apa namanya keluarga dan sebagainya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu Mas Ardi. Semoga tergambar Mas Ardi ya. Nah, Ustaz. Nah, biar cepat nikah juga antum insyaallah. Amin. Maunya. Dan nikah jangan lupa kabar-kabar di grup KSO. Semoga ikhwan-ikhwan banyak yang datang insyaallah. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum ikhwah. Kita cukupkan sudah hampir jam 9. Yang paling pertama ana ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada antum semuanya sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama tentang akidah ini. Semoga belajar kita ini enggak sia-sia. Ana yakin juga enggak sia-sia. Ketika kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dicatat amal kebaikan dan insya Allah Ta'ala terus semangat belajar, berdakwah, ngaji yang serius sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan jangan bermudah-mudahan ngaji sembarangan, jangan bermudah-mudahan ngambil ilmu sembarangan dan nyomot-nyomot ilmu sembarangan, jangan, agar akidah kita selamat. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.